Salam presisi. Saya Komisaris Besar Polisi Johnson Ronald Simamora, SH.SIK, MA, selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Ditreskrimsus Polda Jateng merupakan satuan kerja di bawah Kapolda Jateng yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas tersebut, kami memiliki fungsi-fungsi Bak Bin Opsional yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Bak Waksidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus. Subdit 1, Indaksi, yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan, dan investasi. Subdit 2, Ekonomi Khusus, yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, pencucian uang, dan tindak pidana perekonomian lainnya. Subdit 3, Tipikor, yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Subdit 4, Tindak pidana tertentu, yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Subdit 5, Siber, yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber serta bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan. Seksi Korwas PPNS, yang memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pengawasan administrasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Subak Renmin, yang memiliki tugas pokok melaksanakan perencanaan dan penata-laksanaan administrasi pada Satuan Satker Ditreskrimsus Polda Jateng. Kami Ditreskrimsus Polda Jateng sanggup dan berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ditreskrimsus, yes, yes, yes. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menetapkan 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan dengan tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dengan hasil, terbentuknya tim kerja, tersusunnya rencana kerja, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas yang dilaksanakan setiap bulan dan telah terlaksana 99,63%. Perubahan pola pikir serta budaya kerja antara lain dengan kegiatan pemilihan agen perubahan, reward personil yang berprestasi, Jumat Sehat, Jumat Bersih, Jumat Berkah, dan lainnya. Kedua, penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisiensi, dan terukur dengan hasil. Tersusunnya 34 prosedur operasional tetap, pelayanan, dan dilaksanakan monitor dan evaluasi setiap triwulan dengan hasil sampai dengan sekarang nihil pelanggaran SOP. Ketiga, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dengan hasil pembuatan rencana kebutuhan personel dan pegawai setiap bulan dengan hasil jumlah personel sesuai daftar susunan personil 197 orang, sesuai beban kerja 292 orang, dan real sebanyak 233 orang. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal secara terbuka yang dilaksanakan setiap triwulan dengan hasil sebanyak 69 orang telah dimutasi. Pengembangan personil dan pegawai berbasis kompetensi, yaitu sebanyak 9 orang telah melaksanakan pendidikan kejuruan.
Penetapan kinerja individu setiap semester sebanyak 233 orang dan telah diupload pada aplikasi SMK Online. Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku personil dan pegawai setiap hari dengan hasil pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 9 personil. Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian sebanyak 233 orang telah dimutakhirkan secara berkala setiap bulan pada aplikasi SIPP Online. Keempat, penguatan akuntabilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Hasil yang diperoleh, keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan antara lain rencana strategi, indikator kinerja utama, rencana kerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, serta analisa dan evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan. Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan hasil, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah memiliki dokumen rencana strategi, indikator kinerja utama, rencana kerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, serta analisa dan evaluasi kinerja yang telah berorientasi hasil dan memiliki kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound atau SMART, serta disusun tepat waktu. Pada tahun 2020, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan prestasi baik dalam akuntabilitas kinerja. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil mendapatkan peringkat kedua dari Satuan Kerja atau Satuan Wilayah Jajaran Polda Jawa Tengah tentang penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Satuan Kerja Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan nilai sebesar 75,45 atau sangat baik. Kelima, penguatan pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan hasil pengendalian gratifikasi setiap hari. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP membangun lingkungan pengendalian antara lain. Kegiatan lidik-sidik di luar Mako harus didampingi kanit, gelar perkara, asistensi, dan lain-lain. Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk baik melalui cetak dan elektronik atau website dengan hasil selama semester 1 tahun 2021 untuk pengaduan masyarakat terkait perkara tindak pidana khusus sebanyak 504 aduan dan terkait komplain penanganan perkara masih nihil. Penerapan whistleblowing system dan juga telah dilaksanakan monitor dan evaluasinya setiap bulan dengan hasil sampai dengan semester 1 tahun 2021 masih nihil laporan. Penanganan benturan kepentingan yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan, melakukan sosialisasi dan melaksanakan monitor dan evaluasi setiap triwulan. Dengan hasil sampai dengan semester 1 tahun 2021 masih nihil laporan tentang benturan kepentingan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan hasil standar pelayanan telah dimaklumatkan dan memiliki standar pelayanan minimal atau SPM. Dan secara rutin, setiap triwulan telah dilaksanakan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Budaya pelayanan prima antara lain Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah melaksanakan reward bagi pelaksana layanan sebanyak 9 orang, melaksanakan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, dan telah memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media, serta layanan terpadu dan terintegrasi.
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan dilaksanakan setiap hari dan hasilnya setiap bulan diumumkan dan dapat diakses secara terbuka serta telah melaksanakan monitor dan evaluasi serta tindak lanjutnya atas hasil survei kepuasan masyarakat rutin setiap bulan. Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu pembangunan aplikasi One Gate System. Aplikasi One Gate System adalah sebuah aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan beberapa aplikasi yang ada di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ke dalam satu web portal, antara lain aplikasi pelayanan atau survei kepuasan masyarakat. Aplikasi ini berfungsi sebagai pengontrol data masyarakat sebagai pengunjung sekaligus pemakai layanan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Aplikasi yang berada di lokasi piket ini akan mendata masyarakat pengunjung sesuai dengan identitas diri, yang kemudian akan mendapatkan tiket barcode. Tiket yang tercetak ini nantinya sebagai data untuk mengisi survei kepuasan masyarakat setelah masyarakat pengguna layanan telah mendapatkan pelayanan selama berada di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Aplikasi komplain atau kritik dan saran. Aplikasi ini berfungsi sebagai media untuk melakukan kritik dan saran oleh masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Kritik dan saran ini akan dijawab oleh Bakwasidik sebagai pengemban fungsi pengawasan terhadap kinerja dan pelayanan personil Ditreskrimsus. Jawaban ini nantinya akan di-forward ke email masyarakat yang telah diisikan saat melakukan kritik dan saran. Aplikasi pengaduan dan SP2HP online. Aplikasi ini berfungsi sebagai media pengaduan perkara yang dialami oleh masyarakat. Pengaduan masyarakat ini akan ditindaklanjuti oleh personil yang melaksanakan piket dengan melakukan pencetakan sebagai langkah awal. Dan masyarakat yang melapor akan mendapat email balasan yang berisi keterangan bahwa laporannya sedang diproses. Hasil printout ini kemudian akan didisposisi oleh Ditreskrimsus sesuai dengan perkara yang diadukan. Operator Bakwasidik selanjutnya akan mendistribusikan laporan pengaduan ini ke Subdit sesuai dengan isi disposisi Ditreskrimsus di dalam aplikasi pengaduan. Laporan pengaduan yang diterima oleh Subdit akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan proses lidik sidik. Hasil proses lidik sidik atau SP2HP di-scan dan di-upload ke aplikasi pengaduan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Dengan dimasukkan SP2HP ini ke dalam aplikasi, otomatis masyarakat sebagai pengadu akan mendapat email yang berisi hasil perkembangan perkara yang diadukan kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Manajemen media yang telah dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah antara lain website yang dapat diakses melalui reskrimsus.jateng.polri.go.id yang terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi Satker Ditreskrimsus. Jumlah pengunjung website Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sampai dengan 30 Juni 2021 sebanyak 31.899 pengunjung. Media sosial, keterbukaan informasi publik melalui media sosial yaitu Facebook. Pada 30 Juni 2021, jumlah posting di Facebook sebanyak 191 postingan dengan 777 orang yang mengikuti. Instagram melalui user ID Reskrimsus JTG. Sampai dengan 30 Juni 2021, jumlah posting di Instagram sebanyak 221 posting